البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masih pada sebab-sebab yang menggugurkan suatu dosa dan mencegah hukuman atas pelakunya. Kita baru sampai pada sebab yang ke-8, yaitu apa? Asywi. Sebab yang terakhir, yang ke-8, yaitu kengerian yang dialami di hari kiamat dan beratnya yang dialami di hari kiamat. Sekarang as-sababut tasi'. Ma thabata fi sahihain anna al-mu'minin idza 'abaru as-sirata wa wuqifu 'ala qantarah bainal jannati wan nar. Sebab yang ke-9 yaitu apa yang telah sabit di dalam sahihain, bahwasanya kaum mukminin apabila mereka telah melewati sirat, mereka diberhentikan di atas qantarah antara surga dan neraka. Dan qantarah ini yaitu pemberhentian terakhir yang dialami oleh manusia setelah melewati sirat. Sebagian mengatakan itu adalah akhir sirat, sebagian yang lain mengatakan tempat khusus. Intinya antara surga dan neraka yang di situ setelah apa? Setelah sirat letaknya. Yang jelas semuanya sepakat bahwasanya apa yang dialami di qantarah itu setelah semuanya melewati sirat dari orang-orang yang beriman. Adapun yang tidak beriman, apakah mereka melewati sirat? Maulana, mereka tidak mampu melewati sirat karena sudah masuk ke dalam neraka sebelum itu. Baik. Fayaqtasu li ba'dihim min ba'd, sehingga dikisas untuk sebagian mereka dari sebagian yang lain. Fa idza hudzibu wa nuqtu udzina lahum fi dukhulil jannah. Maka apabila mereka telah dibersihkan dan disucikan, maka diizinkanlah mereka untuk masuk ke dalam surga. Dibersihkan dari apa? Dosa-dosa berupa kezaliman. Karena di qantarah ini ditegakkan qisas, di mana orang-orang yang berbuat zalim harus membayar kezaliman yang dulu dia lakukan dengan amalan saleh yang dia miliki. Tentunya ini pembayaran yang sangat sangat berdampak bagi orang yang berbuat zalim. Karena saat itu yang paling dibutuhkan adalah amalan soleh. Kalau amalan soleh sudah habis untuk membayari, untuk melunasi kezaliman-kezaliman yang dia lakukan di dunia, hanya dia menjadi orang yang muflis, orang yang merugi, yang bangkrut. Jadi kesimpulan sebab yang ke-9 ini yaitu apa? Qisas di hari kiamat. As-sababul 'ashir syafa'atus syafi'in.
syafaat dari siapapun yang diberi hak untuk memberikan syafaat. Kama taqaddama inda dzikri syafaati wa aqsamiha, sebagaimana telah lewat ketika membahas penyebutan syafaat dan jenis-jenisnya. Yang secara umum syafaat terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi berapa, Ismail? Dua, yaitu syafaat manfiyah dan musbatah. Itu syafaat yang manfiyah dan syafaat yang musbatah. Sekarang musbatah terbagi menjadi berapa? Syafaat yang am, yang umum, dan yang khas, yakni khas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang umum ini bisa memberikannya apa? Malaikat, para nabi, kemudian orang-orang saleh dari kalangan kaum mukminin. Itu umum. Kemudian yang khusus yaitu syafaat yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya khusus pada syafaat yang diberikan di mahsyar untuk disegerakan hisab, yang dikenal dengan syafaatul uzma. Kemudian syafaat untuk bisa masuk ke dalam surga, ini juga khusus untuk Nabi saja. Dalam artian untuk dibukakan pintu surga. Karena sebelum itu tidak ada yang bisa memasukinya. Tidak diizinkan. Ini pembahasannya telah lewat. As-sababul hadi asyar, sebab yang ke-11, afu arhamir rahimin min ghairi syafa'ah, pemaafan dari arhamur rahimin, zat yang paling luas rahmatnya, tanpa syafaat. Jadi memang Allah berkehendak memberikan pengampunan tanpa ada yang memintanya. Kama qala ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebagaimana dalam perkataan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik bagi siapa saja Dia kehendaki. Fa in kana mimman lam yasha illahu an yaghfira lahu li'azami jurmi fala budda min dukhulihi ilal qir. Kemudian apabila dia termasuk dari orang-orang yang tidak Allah kehendaki untuk Allah ampuni dia, dikarenakan besarnya kejahatan, besarnya dosa-dosa dia, maka mesti untuk dia dimasukkan ke qir, yaitu masukkan ke pembersihan. Al-qir yaitu apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran. Baik, sebagaimana besi ikhwan ketika berkarat dikikir untuk membersihkan dari karat-karat. Nah, demikian pula orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu adalah untuk membersihkan dosa-dosanya. Itu kalau dari kalangan kaum mukminin. Adapun orang-orang kufar wal musyrikin, mereka tidak akan terbersihkan sama sekali, karena itu hukuman yang kekal bagi mereka. Fala budda min dukhulihi ilal qir liyakhlusa tibu imanihi min khubthi ma'asi. Maka kalau memang besar dosanya dan Allah tidak menginginkan untuk diampuni secara langsung, maka mesti dia masuk ke neraka yang merupakan pembersih agar apa? Agar bagusnya imannya itu bisa apa? Bisa termurnikan dari buruknya kemaksiatan-kemaksiatan. Falyabqa fin nari man fi qalbihi adna mithqala dzarratin min iman.
sehingga tidak tersisa di dalam neraka siapapun yang ada di dalam hatinya adna mithqali dzarratin min iman. Orang yang lebih rendah dari mithqal, jadi lebih rendah 3 kali dari beratan dzarrah berupa keimanan. Dan dzarrah akan terjadi khilaf tentang maknanya. Dia mengatakan dzarrah itu semut hitam yang paling kecil, semut merah, semut yang paling kecil. Dia mengatakan kepalanya. Ada yang mengatakan biji sawi. Ada yang mengatakan bahwasanya intinya dzarrah adalah ungkapan untuk menunjukkan apa? Satuan berat yang paling kecilnya. Dalam artian mengungkapkan untuk suatu berat yang paling kecil. Dan ini yang dipahami. Bahwasanya yang diinginkan adalah apa? Bahwasanya siapapun itu, nah, yang memiliki keimanan, walaupun lebih kecil daripada dzarrah, selama masih ada keimanan, keimanan itu bisa apa? Termurnikan, sehingga nampak setelah apa? Dibersihkan di neraka. Tentunya dengan hukuman yang tidak akan mungkin seorang pun untuk mampu menahannya walau sehari saja. Hukuman yang berat. Bal man qala la ilaha illallah kama taqaddama fi hadits Anas radhiyallahu anhu, bahkan siapa saja yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dengan memenuhi syaratnya maka akan selamat dari neraka. Sebagaimana telah lewat dari hadis Anas. Nah, walaupun dia harus dihukum terlebih dahulu di dalam. Ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Siapapun itu, akhwan, dari orang-orang yang memiliki iman, memiliki tauhid, maka hasil akhirnya adalah surga. Tempat kembali mereka adalah surga. Walaupun bagi orang-orang yang Allah kehendaki untuk dihukum terlebih dahulu karena besarnya dosa, maka mereka akan dimasukkan terlebih dahulu dalam neraka. Qala wa idza kana al-amru kadzalik imtana al-qat'u li ahadin muayyanin minal ummah. Jika perkaranya demikian, maka ya terlaranglah untuk memastikan bagi seorang pun secara tertentu dari kalangan umat ini. Baik. Ghairu man syahida lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bil jannah, kecuali orang-orang yang Allah persaksikan, kecuali orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaksikan dia sebagai penghuni surga. Seperti misalnya al-ashr al-mubasysyarah bil jannah. Al-ashrul mubasysyaruna bil jannah, seperti 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Juga sahabat yang lain dari ummahatul mukminin, misalnya Aisyah, Khadijah, Fatimah, Hasan Husain, dan yang lainnya, Thabit bin Qais. Maka siapapun yang dipersaksikan secara perorangan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia masuk surga, maka kita yakini, kita bersaksi juga. Adapun selain itu, kita walakin narju lil muhsinin wa nakhafu alaihim. Akan tapi prinsip kita untuk orang per orang yang tidak dipersaksikan oleh Rasul dengan surga, maka kita harapkan, kita berharap bagi orang-orang yang baik untuk masuk ke dalam tempat kebaikan, tempat yang penuh kenikmatan, yaitu surga. Dan kita khawatir atas mereka terjerembab dalam neraka dikarenakan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ini prinsip yang harus ada. Kemudian qala Tahawi rahimahullahu taala, wal amnu wal iyasu yanqulani an millatil Islam wa sabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblah. Al amnu wal iyas. Al amnu yaitu merasa aman dari makar Allah. Wal iyas maksudnya putus asa dari rahmat Allah. Keduanya memindahkan seseorang dari agama Islam. Wasabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblah, dan jalan
yang hak, jalan yang pertengah, jalan yang benar adalah antara keduanya. Itu jalan pertengahan antara rasa aman dan rasa putus asa. Di mana seorang masih memiliki harapan tapi diiringi rasa takut. Inilah sabilul haq. Nah, yang itu diberikan untuk ahlul qiblah, jalannya orang-orang yang beriman. Qala syarih rahimahullah, yajibu an yakuna al-'abdu khaifan rajiya. Wajib seorang hamba itu menjadi orang yang takut dan juga memiliki rasa harap. Fa innal khaufal mahmud as-sadiq ma hala baina sahibihi wa baina maharimillah. Ini perhatikan. Sebab rasa takut yang terpuji dan rasa takut yang jujur, yang benar, itu adalah rasa takut yang menghalangi antara pemiliknya dengan keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kalau seorang memiliki rasa takut yang benar, mesti rasa takut itu menghalangi dia dari melanggar keharaman. Ini rasa takut yang benar. Makanya penghalang seorang dari maksiat adalah khauf. Fa idza tajawaza dzalika khifa minhu al-ya'su wal qunut. Maka apabila melampaui itu, maka dikhawatirkan dia itu terjatuh dalam apa? Al-ya'su wal qunut, putus asa. Merasa putus asa dari rahmat Allah. Jadi ini apa? Overdosis dari sisi apa? Khauf. Rasa takut kalau overdosis melampaui batas, maka masuknya pada apa? Al-qunut atau al-ya'su. Wa raja'ul mahmud, adapun raja, rasa harap yang terpuji yaitu apa? Raja'u rajulin amila bi ta'atillahi ala nurin minallah fahuwa rajin li thawabih aw rajulin aznaba dhanban thumma taba minhu ila Allah fahuwa rajin li maghfiratih. Adapun harapan yang terpuji yaitu harapan seseorang yang melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Maka kemudian dia berharap pahala dari ketaatan yang dia lakukan. Berharap pahala. Atau harapan seorang yang dia melakukan suatu dosa kemudian bertobat darinya kepada Allah, maka dia berharap untuk mendapatkan pengampunan darinya. Ini harapan yang terpuji. Baik, adapun harapan seseorang yang dia tidak melakukan amalan ketaatan, atau harapan seorang yang masih terus-menerus melakukan kemaksiatan tanpa mau bertobat, maka ini hakikatnya apa? Setelah kita lewati, apa itu yang lalu? Namanya istilahnya salah al-amani, yang menunjukkan ghurur, ketertipuan dia. Dan diketahui kuatnya rasa takut seseorang, ikhwan, dengan apa banyaknya dia minta perlindungan kepada Allah dari kemaksiatan. Dan juga diketahui kuatnya rasa harap dengan semangat dia dan kesungguhan dia di atas ketaatan. Ini alamatnya. Qala amma idza kana ar-rajulu mutamadiyan fit tafriqi wal khataya. Qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah, maka mereka itu mengharapkan rahmat dari Allah. Nah, ini harapan yang benar. Beramal saleh, bahkan amalan-amalan yang besar, dan mereka berharap pada Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu ghafurur rahim, maha luas ampunannya dan maha luas rahmatnya.
Amma idza kana ar-rajulu mutamadiyan fit tafriqi wal khataya yarju rahmatallahi bila amal fa hadza huwal ghururu wat tamanni war raja'ul kadzib. Adapun apabila seseorang masih berkecimpung terus-menerus dalam tafrid, yaitu peremehan terhadap amalan-amalan ibadah, wal khataya, dan terus-menerus dalam kesalahan-kesalahan, kemudian dia mengharapkan rahmat Allah tanpa amalan, maka ini adalah gurur, ketertipuan dan tamanni, angan-angan kosong saja, serta ar-raja'ul kadzib, dan harapan dusta. Qala Abu Ali Ar-Radbari, Ahmad bin Muhammad bin Qasim seorang syekh dari kalangan Sufiyah. Dia mengatakan al-khawfu wa raja'u ka janahit ta'ir. Idza stawaya istawat tayru wa tamma tayranuh. Wa idza naqasa ahaduhuma waqa'a fihi an-naqsu. Wa idza dhahaba sara at-ta'iru fi haddil maut. Abu Ali Ar-Radbari mengatakan rasa takut dan rasa harap itu ibarat dua sayap burung. Apabila keduanya seimbang, maka seimbanglah burung itu dan sempurna terbangnya, bisa terbang mencapai tujuannya. Dan apabila kurang salah satu dari keduanya, maka dia akan terjatuh dalam kekurangan. Taib akan kurang terbangnya, baik itu kurang cepat atau akan pincang. Dan apabila keduanya hilang, ya, wa idza dhahaba, apabila keduanya hilang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa harap, maka jadilah burung itu pada 6 kategori mati. Mati sudah. Enggak punya sayap, mau apa? Burung enggak punya sayap. Taib, padahal hal yang dibanggakan burung karena dia bersayap, bisa terbang. Waqad madahallahu ahlal khawfi wa raja'i biqaulihi amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Siapa itu yang dia qanit? Qanit yaitu orang yang berdiri tegak lama. Makanya dalam sebagian hadis, as-salatu afdalus salati tulul qunut. Seutama-utama salat adalah yang panjang berdirinya. Yang berdiri melakukan salat di pertengahan malam dalam kondisi dia sujud dan juga berdiri membaca Al-Qur'an, yahdharul akhirah. Yang dia takut dalam negeri akhirat, yaitu takut mendapatkan azab di hari akhir, dan dia berharap kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Perut-perut mereka atau sisi tubuh mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Ya, mereka berdoa kepada Rabb mereka dalam keadaan atau dikarenakan rasa takut dan rasa harap. Tama'an ay raja'an, kuatnya rasa harap. Al-ayah, faraja'u yastalzimul khawf. Dan ar-raja' itu yang benar, ikhwan, itu melazimkan adanya rasa takut, sebagaimana telah kita lewati 3 syarat dalam raja yang benar. Harus ada rasa cinta, kemudian juga dia khawatir luput apa yang dia suka, yang dia harapkan, kemudian diiringi usaha. Walau la dzalika lakana amnan. Kalau tidak ada rasa takut dalam harapannya, maka dia berarti merasa aman.
Wal khaufu yastalzimu raja. Demikian pula rasa takut mengharuskan adanya harapan. Walau la dzalika lakana qunutan wa ya'san. Kalau bukan demikian maka jadinya apa? Qunut dan ya's, putus asa. Wa kullu ahadin idza khiftahu harabta minhu illallah ta'ala. Illallah ta'ala. Dan setiap orang apabila engkau takut darinya, maka engkau akan berlari darinya. Ini segala sesuatu. Apabila engkau takut darinya, maka engkau akan berlari meninggalkannya. Takut dari macan, takut dari ular, ya menjauh. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka idza khiftahu harabta ilaih. Karena sungguhnya engkau apabila merasa takut dari Allah, maka engkau berlari menujunya. Makanya Allah perintahkan fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat dengan secepatnya. Fal khaifu haribun min rabbih ila rabbi. Sehingga orang yang takut hakikatnya dia apa? Dia berlari dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala menuju kepada Allah. Ini maksudnya haribun min rabbih ila rabbih. Dia berlari dari Allah menuju pada Allah. Maksudnya bagaimana? Dia berlari ingin selamat dari azab Allah dengan apa? Dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan kadar rasa takut yang wajib, ikhwan. Nah, al-khauful wajib ma hamala sahibuhu atau ma hamala sahibahu ala tarkil ma'asi wal munkarat. Ini kadar al-khauful wajib. Rasa takut yang wajib yaitu ma hamala sahibahu ala tarkil ma'asi wal munkarat. Rasa takut yang wajib yaitu yang membawa pemiliknya kepada meninggalkan perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran. Ini kadar wajib. Wal mustahab ma hamalahu ala ziyadah ala dzalik min tarkil makruhat wa ijtihadin fit ta'at. Adapun kadar yang mustahab, kadar yang disunnahkan adalah apa? Rasa takut yang membawa pemiliknya kepada lebih dari itu, berupa meninggalkan yang makruh. Yang makruh dia tinggalkan. Dan kesungguhan di dalam amalan ketaatan. Sehingga dari sini kita katakan ikhwan, fa ashabul kabair khaufuhum qalil. Para pelaku dosa besar rasa takutnya itu sedikit. Kenapa? Karena rasa takutnya tidak mencegah dia dari kemungkaran-kemungkaran. Tapi selama masih ada keimanan, masih ada unsur rasa takut. Adapun al-kuffar laisa lahum khaufun minallahi ta'ala albattah. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Baik, barakallahu fikum, itu dulu. Naktai bihada. Subhanakallah.